Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana kumaha damang. Wilujeng sumping di acara Jiwa Lupat Podcastkeun. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Hari Akbar. Gimana Oke. Pak kabarnya? Alhamdulillah Pangestu, Kang Raka. Jaka ya? Jaka. Oke. Di momen ini tuh masih kayak feel-nya tuh masih ini apa ya? Masih Maulid Nabi gitu. Bukan feel-nya, tapi emang bulan lagi masih bulan Rabiul Oh Awal ya, iya. 1443 Hijriah. Dan ini masih beberapa hari kita hari kemarin tanggal Selasa, hari Selasa itu 12 Rabiul Awal dan sekarang hari kesekian gitu. Kita masih dalam nuansa bulan Rabiul Awal. Oke. Nah, kan Maulid Nabi itu berarti hari kelahiran Nabi ya, Pak? Betul. Boleh nggak Pak ceritain gitu ceritanya dari Nabi lahir? Oke. Tapi sebelum saya cerita nih, Kang Jaka, kita awali dulu dengan sedikit eh, apa apa itu namanya tawasul dan sholawat ya, Oh, boleh Pak. biar nuansa memperingati Maulid Nabi Muhammadnya lebih terasa dan lebih berkah. Amin ya Amin, Allah. amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah ala niyyati takriman wa ta'ziman li maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala niyyati taqarruban ila Allah syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا سيد القادر جل تقدس له سره شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Begitu lana amin. Lanjut kita salawatan. Boleh. Salawat mana yang udah hafal nih, yang sering Eh, didendangkan? biasanya ini yang sholawatu gimana sih? Ya Ah, ya Nabi itu. salam. Ya, Gitu ya? Itu ya. yang umum ya? 1, 2, 3, 4. Ya Ya Nabi Nabi salam salam alaika. alaika. Ya Ya Rasul Rasul salam salam alaika. alaika. Ya Ya Habib Habib salam salam alaika. alaika. Salawatullah Salawatullah alaika. alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat oleh Nabi Amin. Muhammad SAW di yaumil akhir Amin, nanti. amin Amin ya ya Allah. Allah. Boleh Lanjut Kang Jaga. ya, boleh Pak. Pengen diceritain tadi. Oh iya iya iya. Oke, sebelumnya eh, alhamdulillah ya kita bisa bertemu pada hari ini dalam acara Jumpa Lupa Podcast kan gitu ya, acara baru di apa? OSIS Asis. Yayasan SMA Yas Bandung. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat Amin, tidak amin. hanya untuk Maulid Nabi ini tapi untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang ya. Amin. Apapun permasalahannya kita podcast gitu ya. Oke, sebetulnya saya ampun para alun ya, ini saya bukan narasumber yang ahli pada hari ini, banyak dari guru-guru kita yang sebetulnya berkompeten untuk berbicara pada hari ini, namun beliau-beliau berkesempatan untuk tidak berkesempatan untuk tidak bisa hadir pada hari ini dikarenakan kesibukannya. Jadi saya ini bukan ulama, bukan juga kiai ya. Aduh, ampun para alun, masih dalam al fakir ilmu, masih tolabul ilmi, masih
menuntut ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan tapi kita sedikit sharing Ya. sedikit-sedikit ya dengan para milenial nih, generasi milenial dan generasi Z dan Y ya di SMA ya satu Yayasan Atikan Cinta Bandung. Oke, kalau secara singkat ya sebetulnya Kang Jaka teman-teman sudah banyak mendengar baik itu di berbagai media baik di media cetak ataupun di media online ataupun di media televisi. Sejarah-sejarah Nabi itu surah-surah Nabawiyah ini sudah banyak didengar dan udah sangat populer sekali. Tentu ingin kalau udah lupa mah ya. Tapi sifat manusia lupa ya. Ya. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. 1400 1000 pada tahun gajah. Kalau 1443 itu tahun ini ya peringatannya. Udah berapa ratus tahun. Kemudian Nabi Muhammad lahir dari seorang ayah yang bernama Abdullah dan dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Pada saat dilahirkan Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim karena sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Lalu kemudian selang beberapa tahun Nabi Muhammad juga ditinggalkan oleh ibunya. Lalu kemudian Nabi Muhammad hidup bersama pamannya Abu Thalib. Lalu ternyata pamannya juga meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya ya Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Muhammad dibesarkan dengan berdagang dan sebagainya. Kemudian dengan akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad ini terkenal dengan apa Kang Jaka? Dalam berdagang, kejujurannya dalam berniaga, sehingga akhlak Nabi Muhammad, kejujuran Nabi Muhammad ini memberikan gelar kepada beliau. Masyarakat pada saat itu dengan gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun. Yang pertama, ayat pertama turun Quran surat Al-Alaq ya. Ayat 1 sampai 5. Lalu kemudian Nabi Muhammad melanjutkan dakwahnya dengan berbagai metode. Yang pertama dengan secara sembunyi-sembunyi perlahan, lalu kemudian menuju terang benderang. Sampai akhirnya pada usia 63 tahun Nabi Muhammad SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada usia 63 tahun. Begitu kan, Jam? Itu secara singkat ya. Sebetulnya kalau lebih dalam itu banyak lagi literasi yang lebih keren. Berarti tadi Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal ya Pak ya? Betul. Bertepatan dengan tahun gajah. Bertepatan dengan tahun gajah. Kalau boleh tahu itu sedikit, boleh diceritain sedikit nggak kenapa tahun itu tuh disebut tahun gajah gitu? Karena tahun itu bertepatan dengan adanya pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu kemudian rencana itu gagal karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menggagalkan pasukan gajah itu untuk menghancurkan Ka'bah dengan mengirim pasukan burung yang dinamakan burung Ababil ya, yang terrekam dalam Quran surat Al-Fil yang berartinya gajah gitu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu. Bisa dilanjutkan di ya. Gitu kan Jaka? Oh iya Pak. Kan ya kemarin baru saja kita ya bertepatan 12 Rabiul Awal tuh kemarin ya. Kenapa gitu Pak? Kita tuh kayak harus merayakan gitu kan, banyak itu yang merayakan. Kenapa gitu Pak? Kalau bahasanya macam-macam ya, ada yang merayakan, ada yang memperingati, ada juga dan lain sebagainya. Kalau bagi perspektif saya, ini adalah sebagai bentuk atau wujud tasyakur bi nikmah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW ke dunia. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami ciptakan dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk sebagai rahmat bagi semesta alam. Karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah bagian rahmat paling besar, anugerah paling besar bagi semesta alam, bagi kita semua. Karena sebab beliaulah kita bisa mengenal Allah yang berhak dan wajib kita sembah. Karena sebab beliaulah kita menyembah Allah yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada serupanya, yang tidak membutuhkan segala sesuatu gitu sampai detik ini. Nah, kan kita tuh udah tahu ya kenapa kita harus ngerayain. Terus kemarin tuh Jaka lihat di komplek Jaka gitu. Ya. Banyak banget yang ngerayainnya pawai obor, ada yang pawai obor, ada juga yang macam-macam lah
di berbagai daerah berbeda-beda. Sebenarnya tuh yang baik itu seperti apa sih Pak merayakan Maulid Nabi yang baik itu? Menurut para ulama ini ada beberapa hal yang biasa kita untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua dengan sholawat. Sholawat ini puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adanya uswatun hasanah, menceritakan keteladanan yang baik dari sosok Nabi Muhammad SAW untuk kita tafsirkan, untuk kita implikasikan, untuk kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jangan hanya kita rutinitas seperti biasa, kita mempelajari sifat Nabi tapi tidak diamalkan. Ini yang agak kurang gitu ya. Lalu kemudian ada makan-makan bersama, lalu kemudian ada juga dengan memperbanyak sedekah. Gitu. Ini anjuran-anjuran para ulama yang dianjurkan oleh ulama kepada umat Islam dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, ya Pak. Kan Nabi Muhammad itu terkenal dengan jujurnya ya Pak ya? Ya, Terkenal sangat dengan jujurnya. Apa sih yang kita bisa contoh di lingkungan sekolah tuh jujurnya tuh? Yang bisa kita contoh gitu. di lingkungan sekolah ya. Ya, Nah, ini yang paling penting ya dari kita dalam obrolan bincang-bincang kita pada hari ini, bahwa bagaimana kita bisa mengimplementasikan sifat akhlak mulia Nabi Muhammad SAW di kehidupan teman-teman kita nih, anak-anak SMA ya nih gitu. Di mana? Di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Apa aja? Misalkan sifat kejujuran di lingkungan sekolah. Kalau sudah PTM misalnya, udah PTMT, kejujuran dalam di sekolah banyak. Yang pertama mengenai kamu sudah mengerjakan tugas belum? Kalau belum, bilang belum. Ya, itu contoh-contoh kecil ya. Kamu hari ini sakit enggak? Saya enggak sakit bu, saya sehat. Padahal di rumahnya itu agak kurang enak badan misalkan. Nah, ini adalah satu bentuk kecil dalam kejujuran gitu ya. Termasuk dalam interaksi antar teman gitu, baik itu di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Ini kejujuran sangat urgent sekali di lingkungan sekolah, antara individu kita dengan teman, individu kita dengan guru, dan antara kita dengan seluruh warga yang ada di sekolah. ya kan Nabi Muhammad sangat ini banget ya Pak ya. Kan Nabi Muhammad itu apa? Seorang nabi yang sempurna ya, memiliki akhlak yang sempurna ya. Ya. Jaka pengen tahu gitu Pak, gimana sih sifat Nabi Muhammad itu terhadap orang tuanya, walaupun nggak lama ya, maksudnya teh apa ya, orang Masih tua kecil ya ya, kan Nabi Muhammad masih kecil, nggak kurang maksud lebih umur 7 tahun. ya sikapnya tuh terhadap orang tuanya tuh gimana gitu Pak, biar Jaka tuh bisa mencontoh gitu ke orang tua. Kalau sifat anak-anak ya seperti sifat anak-anak sebetulnya, Jak. Tapi yang perlu kita ambil itu adalah bagaimana Nabi Muhammad hadir sebagai sosok manusia yang sempurna dari sisi akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diciptakan untuk menyempurnakan akhlak gitu. Yang pertama sifat kejujuran, yang kedua sifat kasih sayang ini yang sangat terkenal dari Nabi Muhammad SAW adalah sifat welas kasihnya, sifat kasih sayangnya kepada seluruh makhluk hidup, tidak hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, bahkan juga kepada manusia. Punya kasih sayang yang tinggi. Bagaimana kita menerapkan sifat kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah, di rumah, dan di masyarakat? Ini menjadi PR besar para OSIS ataupun eskul Irma dan guru-guru semua. Menebarkan kasih sayang. Itu. Sebarkan virus-virus kasih sayang. Contoh kecilnya apa? Kalau di sekolah ada teman yang lagi kesulitan dalam hal ekonomi, misalkan gak punya uang. Kalau kita punya sifat kasih sayang, kita traktir. Dalam posisi kita punya uang yang banyak, uang lebih lah, atau meskipun uang pas-pasan, ketika kita memberi orang lain itu luar biasa, itu lebih bagus ya, better. Kemudian ketika ada teman yang kelaparan, kita traktir makanan, kita berbagi makanan gitu. Kalau sudah kondisi keadaan yang sudah memungkinkan untuk berbagi makanan.
Kalau ada di jalan teman yang misalkan mogok motornya, kendaraannya di jalan, dengan sifat kasih sayang kita bantu. Gitu. Dengan sifat komunikatif kita laporkan ke wali kelas kalau kita sedang dalam keadaan yang ada hambatan di jalan, kemudian kita akan terlambat masuk sekolah. Gitu. Ini sifat-sifat seperti ini, kasih sayang ulas asih kepada sesama ini harus diamalkan dengan cara ikhlas di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Kalau tadi kata Jaka contoh, biar Jaka atau kita contoh sifat kita ke orang tua. Bagaimana kasih sayang kepada orang tua? Sederhana. Kita bisa berbakti taat kepada orang tua kita. Ketika Jaka disuruh, Jaka pangbalikan tarasi itu di warung misalkan. Nah itu yang tidak boleh ya. Tapi harus dengan segera, harus dengan siap. Mana uangnya? Itu sifat kasih sayang. Ketika orang tua kita ridho terhadap perilaku kita, akhlak kita, maka Allah pun akan turut menyertai kehidupan kita. Ya, jelas. Jelas, Pak. Oke. Masya Allah sekali. Lanjut. Ternyata banyak sekali ya Pak yang dapat kita contoh gitu dari Nabi Betul Muhammad. sekali. Kita nggak perlu banyak sebetulnya apa yang perlu kita contoh. Yang paling bagus itu adalah seberapa banyak yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena dalam kehidupan sehari-hari ini pasti ujiannya berat banget gitu ya. Yang perlu kita pastikan adalah ketika ada suatu masalah, hadir sifat kasih sayang kita, hadir sifat kejujuran kita, hadir sifat bijaksana kita, hadir sifat berani kita, dan sebagainya. Nah, Lanjut ya. sedikit keluar dari topik ya Pak ya. Ya. Jaka tuh suka kadang bingung gitu di usia kita mungkin. Kadang kita tuh suka pada masa-masanya kayak bingung gitu buat ngapain. Sebenarnya yang bagus tuh harus ngapain gitu Pak. Biar kadang kan Jaka sendiri nggak Ya. ngerasain gitu kayak kadang suka ngerasa bingung gitu. Oke. Ngapain. Bisa saya pastikan nih untuk teman-teman anak SMA IAS yang hari ini sedang ditakdirkan oleh Allah masuk ke SMA IAS, jangan lewatkan masa putih abu-abu kalian dengan sia-sia gitu ya. Ini artinya manfaatkan masa putih abu-abu kalian, masa SMA kalian di SMA IAS dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal karya, dengan banyak karya, dengan prestasi gitu ya. Kalau bingung itu tandanya kurang kesibukan. Nah, kesibukannya apa? Dengan ikut organisasi, dengan ikut ekstrakurikuler, dengan ikut aktif webinar, menuntut ilmu gitu ya. Zaman sekarang kan banyak istilahnya, seminar, webinar, dan sebagainya. Ini saya pastikan untuk teman-teman, yuk mulai saat ini kurangi menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Cari kegiatan yang bermanfaat, kemudian buatlah karya sekecil apapun, sedikit apapun, itu adalah karya kita. Di teknologi banyak ya untuk membuat karya, baik itu poster, flyer, video, kemudian tulisan, foto, dan sebagainya, itu adalah karya kita sebetulnya. Kemudian satu lagi apa? Dengan hal-hal yang berprestasi. Ketika kita rutin, waktu kita bermanfaat, akan muncul gairah hidup kita, semangat hidup kita sehari-hari. Berbeda dengan ketika kita waktu 24 jam kita habiskan untuk bingung, untuk mager gitu ya, Iya. untuk apa? Santai-santai, istirahat boleh, tapi kalau kebanyakan ya itu udah santai-santai dan sebagainya, nanti terjerumus ke dalam zona nyaman dan malas gitu ya. Aduh, jadi malas ngapa-ngapain. Nah, ini akan menurunkan semangat hidup kita. Yang perlu kita jaga adalah semangat hidup. Jangan habiskan masa-masa putih abu-abu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan hal yang sia-sia. Ukir masa putih-putih abu di SMA ini dengan karya, dengan prestasi, dan dengan hal-hal yang bermanfaat. Lanjut. Nah, Masya Allah sekali. Ternyata banyak sekali ya, maksudnya kita nggak boleh bingung-bingung ya Pak ya. Kalau Betul. masa-masa kayak gini tuh harus banyak kegiatan, Iya. melakukan sesuatu yang positif Iya. gitu ya Pak. Tapi dalam satu perspektif kan kita itu harus bingung mendingnya. Itu bingung tandanya mikir gitu. Iya. Gitu. Kalau di kelas itu mah ya, kalian ngerti nggak gitu. Oh, tik. Kalau bingung berarti tandanya mikir ya. Padahal mah apa? Gak tahu. Nggak tahu. Oke.
Lanjut ya. Kita balik lagi ke Nabi Muhammad nih Pak. Ya. Kan waktu dulu tuh Nabi Muhammad dengan cara membela Islamnya tuh selain dengan syiar, Ya. dengan berperang juga nih. Ya. Tapi kan kalau kita di masa sekarang nih Pak, gak mungkin kita kan maksudnya perang gitu Ya. ke sana gitu perang. Kalau Nah, perang gitu. kalau perang secara fisik sih enggak ya hari Ya. ini ya, tapi perang dalam bentuk lain. Ya, Contohnya misalkan kita memerangi berita-berita hoax misalkan ya. Dalam artian ketika ada satu berita yang kontroversial atau fenomenal, itu tidak, kita sebagai anak milenial kita tidak mudah masuk tergiring kepada arus itu gitu. Kita harus terbiasa melakukan tabayun kalau dalam Islam, melakukan check and recheck, cross check, klarifikasi kepada sumbernya, apakah berita ini betul atau tidak, valid atau tidak. Nah ini yang perlu kita perangi pada saat ini juga ya. Lalu kemudian perang dalam bentuk lain, misalkan perang ekonomi lah gitu, perang seperti apa tadi, ada pengaruh dari luar itu iya. yang food, fashion, and fun dan sebagainya. Ini juga bagian dari bagaimana kita menjaga diri kita, mengatur waktu kita agar 3F atau bahkan 5F, food, fashion, and fun gitu, film dan sebagainya itu tidak mengatur kita, tapi justru kita yang mengatur mereka. Gitu. Ternyata kita nggak usah, berarti kita pengen jadi kayak Nabi Muhammad gitu. Kita tuh nggak usah harus perang ya Pak ya, nggak usah harus perang fisik, tapi dengan cara kayak memperangi yang kayak gitu, yang perang-perang. Ya, betul. Contoh sederhana aja, kalau di saat hari ini kita belajar bersungguh-sungguh di masa pandemi dengan BDR, PJJ ataupun PTMT, dengan belajar ikhlas bersungguh-sungguh, sesungguhnya kita ini ada dalam jihad, peperangan sesungguhnya gitu. Melawan apa? Kebodohan. Melawan kebodohan, melawan diri sendiri gitu. Kebodohan juga betul gitu. Tapi juga melawan diri sendiri. Musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Ketika kita belajar rajin, mengerjakan tugas tepat waktu, semua tugas selesai, itu artinya kita juga sedang meneladani sifat Nabi, yaitu rajin, yaitu amanah, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu juga kita sedang menaklukkan musuh terbesar dalam diri kita, yaitu siapa? Kita sendiri. Gitu. Lanjut ya. Nih kan banyak sekali apa ya yang udah dilewati Nabi Muhammad tuh. Memang kita tuh kan emang harus mengagumi ya, dalam Islam memang harus mengagumi Nabi Muhammad. Tapi ada nggak sih yang bikin Bapak tuh kayak, wih keren banget nih Nabi Muhammad tuh, saya makin cinta gitu. Oke. Ada sih. Kalau buat Bapak banyak ya sendiri, sebetulnya. Semua keteladanan kisah Nabi Muhammad itu saya kagum. Mengenai ada seorang pengemis buta di pasar yang mencaci maki beliau dengan bahasa yang luar biasa gitu ya. Sedangkan si pengemis itu sering disuapi oleh Nabi Muhammad SAW, tapi tanpa dia mengenalkan beliau siapa yang menyuapi, gitu ya. Itu luar biasa. Kemudian ada satu kisah lagi bahwa para nabi itu diberikan satu doa oleh Allah SWT pada masanya, dan semua nabi ini meminta untuk segera dikabulkan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Apa kata Nabi Muhammad? Saya bacakan ya. Kebetulan saya tulis di footnote. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabi da'watah wa inni ijtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Riwayat Muslim. Setiap nabi memiliki kesempatan berdoa yang dikabulkan. Maka semua nabi meminta segera dengan doanya, dan aku simpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Pada hari kiamat kelak dikatakan kepada Nabi, ya Muhammad, sal tu'to washfa'u tusyaffa. Wahai Muhammad, mintalah maka engkau akan diberi. Berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima. Baginda Nabi Muhammad menjawab, ayyu rabbi ummati ummati. Wahai Tuhanku, umatku umatku. Hadis riwayat An-Nasai. Bagaimana Nabi Muhammad pada saat itu ribuan tahun lalu memikirkan umatnya. Umatnya siapa? Mudah-mudahan kita semua teraku sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Dan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Luar biasa memikirkan umatnya di ribuan tahun yang lalu. Ternyata Masya Allah sekali ya, Nabi Muhammad itu sangat banyak sekali sifat yang bisa kita teladani. Banyak sekali. Bukan dari sifatnya saja, tapi bahkan dari semua kehidupannya ya Pak ya. Betul sekali. Semua kehidupannya, wah Masya Allah sekali pokoknya.
mungkin sampai di sini. Terima kasih. Waktu kita terbatas ya. Ya, waktu Oke, kita sangat siap. terbatas. Baik. Tadi juga yang di sana udah gini-gini. Mudah-mudahan ini jadi pembuka kita untuk diskusi di luar selanjutnya Ya. ya. Pada intinya hari ini adalah kita harus mengamalkan, mengimplementasikan sifat-sifat akhlakul karimah Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Kalau tidak bisa, nah ini menjadi apa? Acara kita ini agak sedikit misalkan, aduh, nggak on the target. Nah, anak-anak SMA Yas, ayo amalkan sedikit-sedikit. Sifat kasih sayang, sifat berani, sikap jujur dan sebagainya. Oke, lanjut. Semoga semua yang diucapkan dapat kita lakukan. Semoga bisa meneladani apa ya. Betul. Terima kasih kepada Bapak Ari Akbar telah mau datang ke sini. Sama-sama. Terima kasih juga untuk semuanya ya, untuk kesiswaan, kemudian Pak Eli, Pak Bu Anit, kemudian tim apa ini? Tim sinematografi. Sinematografi dengan disutradarai oleh Pak Fies ya, anak muda yang luar biasa ini ya. Keren. SMA Yas bangga punya beliau ya. Terima kasih juga ya Pak. Ini udah direpotin banget, udah mau ngasih ilmunya yang sangat berharga Pak. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Amin, amin. Mungkin kita akan tutup dengan berdoa, dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, saya mau boleh? Boleh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang khidmat. Mohon ampun bila ada kata-kata yang kurang santun. Wallahumma fiqil ahmid thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, zakat tutup. Tong mana tetap di podcast ke. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wey.